Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materinya ke ikatan kovalen ya. Sebelum ke ikatan kovalen, kita bahas dulu tentang struktur Lewis atau lambang Lewis. Dikenal sebagai lambang titik atau dot yang menggambarkan elektron valensi dari suatu unsur. Contoh, misalnya kita punya natrium, nomor atomnya 11, konfigurasinya 281, berarti elektron valensinya 1, maka lambang Lewisnya adalah Na.1. Begitu ya, Na.1 itu struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya. Contoh lain misalnya ada Al, nomor atomnya 13, 283, terakhirnya 3, maka lambangnya Al, titiknya ada 3. Seperti itu ya. Lagi misalnya C, nomor atomnya 6, konfigurasinya 2,4, elektron valensinya 4, maka titiknya ada 4. Oke. Contoh lain misalnya AR, nomor atomnya 18, konfigurasinya 288, elektron valensinya 8, maksimal ya, maka gambarnya titiknya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah struktur Lewis. Gampang kan? Oke, lanjut ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen cirinya ada 2. Yang pertama, terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Yang kedua, terbentuk akibat pemakaian elektron bersama. Ya, kalau kovalen itu non-logam sama non-logam. Kalau ion itu kemarin logam sama non-logam ya. Bedain. Kemudian ini pemakaian elektron bersama. Contoh, misalnya ada atom hidrogen ya, atom hidrogen nomor atomnya 1, konfigurasinya 1. Nah, hidrogen itu berarti termasuk golongan 1 sebenarnya ya. Golongan 1 itu kan rata-rata logam, kecuali hidrogen. Hidrogen itu walaupun dia golongan 1, dia termasuk non-logam. Kalau terakhirnya 1, maka bagaimana dia untuk mencapai kestabilan? Dia membutuhkan 2 ya, membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Dia elektron valensinya harus 2. Ya, dia mengikuti aturan duplet bukan aturan oktet. Nah, kalau hidrogen itu mengikuti aturan duplet, yaitu memiliki 2 elektron valensi agar stabil. Nah, di sini kita hidrogen sudah mempunyai 1 elektron, maka dia butuh 1 lagi agar stabil. Ya, punya 1 berarti dia butuh 1 lagi. 1 tidak mungkin untuk dilepas ya, nanti dia habis. Makanya 1 ini butuh 1 lagi agar elektron valensinya 2. Ketemu dengan Cl misalnya ya. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. 287, terakhirnya 7. Terakhirnya 7 tidak mungkin 7-nya akan dilepas. Dia akan menangkap, justru dia menangkap 1 atau dia butuh 1 lagi. Butuh 1 lagi agar ujungnya jadi 8 ya, stabil mengikuti aturan oktet. Ketika ujungnya atau kan valensinya 8, di sini baru ada 7, berarti dia butuh 1 lagi biar 8. Ya, kalau ini ada 1, butuh 1 lagi biar 2 karena dia mengikuti aturan duplet. Ya, nah ini kelihatan di sini sama-sama saling membutuhkan. Ya, kalau ion kemarin ada yang melepas, ada yang menerima. Kalau ikatan kovalen itu sama-sama saling membutuhkan, maka mereka akan memakai elektronnya secara bersama-sama untuk membentuk ikatan kovalen. Kita gambar Lewisnya, karena ini ada 1 titiknya, ya ini 1, kemudian Cl titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, H butuh 1, Cl juga butuh 1, maka ini akan terbentuk suatu ikatan. Ya, jadi H-nya elektronnya ada 2, Cl elektronnya jadi ada 8. Gitu. Ada H, ada Cl, maka rumus senyawanya adalah HCl.
contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang ke-1. Contoh yang kedua, misalnya ada C, nomor atomnya adalah 6, konfigurasinya 2,4. Nah, terakhirnya 4 berarti dia butuh 4 ya, butuh 4. Butuh 4 biar ujungnya jadi 8. Bertemu dengan F misalnya. F nomor atomnya 9, konfigurasinya 2,7. Maka F butuh juga 1. Ya, butuh 1. C butuh 4, F butuh 1. Kita gambarkan struktur Lewisnya. C, elektron valensinya 4, maka kita gambarkan titiknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian F titiknya ada 7. Kita buat F titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. F itu butuh 1, maka ini akan berikatan. Oke, sedangkan Cl-nya butuh 4. Cl baru nerima 1. Dia kurang, masih kurang. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita temukan dengan F yang lain. Dan kita gambar lagi F. Kenapa nggak ditarik aja dari sini ke sini, Bu? Oh, nggak bisa, karena F-nya sudah 8 ya. F ini sudah stabil. Dia cuma butuh 1, dia nggak mau berikatan lagi. Jadi kita gambar F-nya lagi. 5, 6, 7. Ambil garisnya. C udah nerima 2, masih kurang. Kita gambar lagi F-nya. Tarik lagi. Masih kurang. Kita gambar lagi F-nya. Tarik lagi. Nah, udah keterima semuanya. C dapat 4 elektron yang dipakai bersama-sama dengan F. C-nya ada 1, F-nya ada 4. Maka rumus senyawanya adalah C, F, 4. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya ada C lagi ya. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 2,4. Berarti dia butuh 4. Oke, kemudian berikatan dengan O. Misalnya O nomor atomnya 8, 2,6. Terakhirnya 6, berarti dia butuh 2 ya, butuh 2. C butuh 4, O butuh 2. Kita gambarkan. C butuh 4. Elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, elektron valensinya 4. Kemudian O elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. O butuh 2. Nah, ini kita tarik garisnya berarti O butuh 2 kan. Udah nih, O-nya udah selesai. C-nya gimana? Elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada 8 karena tadi C butuhnya 4 kan. Dia baru nerima 2. Maka apa yang harus digambar lagi? O-nya kita gambar lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita ambil lagi 2. Seperti itu. Maka rumus senyawanya adalah C, O, 2 ya. C-nya ada 1, O-nya ada 2. Seperti itu. Contoh yang keempat, misalnya ada nitrogen. Nitrogen nomor atomnya 7, konfigurasinya 2,5. Berarti dia butuh 3 ya, butuh 3. Ketemu dengan nitrogen yang lain. Ya, nitrogen yang lain. Misalnya ya, nitrogennya ada ketemu dengan nitrogen yang lain ya. N elektron valensinya 5, berarti titiknya ada 5.
dia butuh 3 kan, jadi saya urutin 3 titiknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambar N yang lain, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, ini sama-sama konvalensinya ada 5, sama-sama butuh 3, jadi kita tarik garis. Nah, seperti itu. N-nya ada 2, maka rumus senyawanya adalah N2. Oke, lanjut ke jenis-jenis ikatan kovalen. Berdasarkan yang tadi sudah Ibu beri contoh ya. Yang pertama, berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan untuk berikatan. Kalau tadi kalian perhatikan, ada 3 jenis ikatan kovalen, yaitu kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, contoh yang pertama tadi HCl ya. HCl. HCl kan gambarnya seperti ini ya. Ikatannya ini satu doang, satu garis, itu berarti kovalen tunggal ya. Ikatannya ada 1 tadi kan, atau CH4 tadi. CF4 ya tadi. Ya, dan banyak contoh yang lainnya. Ya, TRL. Itu kovalen tunggal. Nah, kalau rangkap 2 yang tadi CO2 contohnya. CO2. Nah, begini. Bedain ya, kalau ini cuma 1 garisnya, kalau ini garisnya ada 2, CO2 ya. Ini adalah kovalen rangkap 2. Contoh lainnya misalnya O2. Ya, ini CO2. O2 juga seperti ini gambarnya. Nah, ini rangkap 2 dan lain-lain. Kemudian kovalen rangkap 3. Contohnya tadi N2 ya, N2. N seperti ini tadi kan gambarnya. Rangkap 3, jadi garisnya ada 3. N2. Ya, dan lain-lain. Oke, jadi ada 3 tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3.